makin keras gitu loh ya. Penghapusan pinjol yang dilakukan oleh OJK ya, yang diresmikan di tahun 2025 ini dan direncanakan di akhir tahun 2024 ternyata tidak memberi solusi apapun ya. Pinjol yang dihapus saat ini, nama pinjol hanya diperuntukkan untuk pinjol ilegal. Jadi khusus untuk yang ilegal diberi nama dengan sebutan pinjol, dan untuk yang legal diganti nama menjadi pindar. Apakah masalah bisa selesai? Enggak. Malah makin keras gitu loh, makin tidak jelas arahnya kemana, makin tidak jelas di mana letak aturan OJK. Yang menjadi korban siapa? Rakyat Indonesia. Saya sepakat dengan statement yang disampaikan oleh anggota DPR RI yang mana menyampaikan salah satu cara untuk menghancurkan suatu negara adalah merusak generasinya gitu. Sekarang kehadiran pinjaman online walaupun berganti nama menjadi pindar tidak menutupi kemungkinan akan terus merusak generasi muda dengan kebebasan iklan yang banyak tipu muslihat yang terjadi. Kemana rakyat harus mengadu? Di mana letak literasi yang disampaikan oleh OJK akan mengupayakan literasi ke seluruh rakyat Indonesia. Sementara tidak satu pun kita menemukan iklan tentang literasi, tentang bahaya pinjaman online yang dibikin oleh OJK dipasang melalui semua platform media sosial. Yang ada hari ini, iklan yang paling terbanyak adalah iklan pinjaman online yang hari ini diganti namanya menjadi pindar. Ya, makanya saya sampaikan, penghapusan resmi nama pinjol ya untuk yang legal tidak menjadi solusi yang paling tepat. Ini hanya pengalihan saja gitu loh, supaya tidak dipandang rendah dengan status legalnya karena OJK yang mengeluarkan izin diganti sebutan namanya terhadap pinjaman daring. Apakah OJK telah tegas mengawasi ini semuanya? Tidak ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang berhasil mencairkan lebih dari 3 aplikasi pindar tersebut. Ya, kemana harus melapor? Di mana sebenarnya Bapak Presiden Prabowo gitu loh. Ya, Bapak Presiden Prabowo sibuk dengan kunjungan ke luar negeri. Ya, setiap kali dalam pidato Bapak Prabowo selalu menyampaikan kemerdekaan rakyat Indonesia. Generasi muda, generasi penerus makan bergizi, tapi kenyataan di lapangan pinjaman online dengan sebutan terbaru mereka melalui pindar penghancur generasi Bapak untuk ke depannya. Di mana pemerintah? Gak ada pemerintah. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu telah diputarbalikkan gitu loh. Ya, Mahkamah Agung meminta untuk mensterilkan lagi, untuk lebih menegaskan lagi tentang pinjol-pinjol legal. Ya, karena pinjol legalnya sudah tidak ada lagi, sekarang namanya hanya pindar, makanya yang dibereskan selalu ilegal, karena itu cuman yang disebut dengan pinjaman online. Padahal semua sudah jelas, keputusan dari Mahkamah Agung semuanya sudah jelas. Ya, perbaiki cara regulasinya, perbaiki cara akses-akses yang diambil, perbaiki segi penagihan, supervisi lagi otoritas jasa keuangan, pertegas lagi tentang penyaluran dana. Kenapa sekarang malah diputar balik? Ilegal lah segala-galanya ketika terjadi konferensi fair di depan media. Ada apa sebenarnya? Ya. Apakah rakyat ini adalah mesin uang? Dia hanya diperas tenaga dia, tapi dikumpulkan lagi uang hasil keringat mereka dengan dalih pembayaran bunga hutang yang sangat tinggi. Masyarakat ketika menyampaikan keluh kesah, dia menyampaikan keberatan, apa yang terjadi? Mereka diancam dan dicaci maki. Mereka dihina gitu loh. Data mereka disebar. Mereka dipermalukan. Di mana letaknya otoritas jasa keuangan dan pemerintah Indonesia hari ini? Saya belum melihat sepenuhnya pemerintah masuk dalam pengurusan pinjaman online. Yang ada hanya setengah-setengah antara iya dan tidak. Ya, di awal jabatan Bapak Prabowo sudah hebat sebenarnya. Menghapus hutang petani, nelayan, UMKM. Harusnya dilanjutkan untuk mempertegas tentang pinjol-pinjol legal yang hari ini diganti oleh OJK namanya. Seakan-akan pinjol telah dihapus.
Seakan-akan pinjol hanya sebutan untuk ilegal. Pindarlah yang paling sebenarnya. Pindar tidak pernah melanggar aturan. Pindar tidak pernah melakukan pengancaman. Seakan-akan OJK mencoba menutup rapat kasus tentang pinjaman daring yang mereka sebut hari ini. Kenapa Bapak Prabowo kehilangan ketegasan? Atau menunggu momen apa lagi gitu? Menunggu seluruh rakyat Indonesia miskin. Menunggu semuanya para mafia-mafia diperkaya sehingga tenaga rakyat kita itu diperas. Mereka hanya bisa bekerja, duitnya hanya untuk bayar hutang dengan bunga tinggi. Ya, mereka menyerah gitu loh. Tapi diancam, didesak, mereka stres, mereka panik. Bahkan banyak orang tua yang setelah terjebak di pinjaman online tidak mampu lagi membayar uang sekolah untuk anaknya. Apa yang terjadi buat ke depannya ini? Ya, akhirnya apa? Tingkat pengangguran akan tinggi, pembodohan akan banyak. Ya, orang-orang dibikin stres, orang-orang dibikin panik, orang-orang dibikin terjebak dalam dunia hutang itu. Kan sudah saya bilangin, dari beberapa tahun yang lalu saya sudah menyampaikan, kalau sempat masalah pinjol ini dianggap masalah remeh, siap-siap ekonomi akan hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya terjadi. Iya kan? Karena kenapa? Masalah pinjol ini sangat besar, tapi dibikin sekecil mungkin. Dibuat seolah-olah ini hanya masalah receh. Ditampilkan seakan-akan ini masalah sepele, padahal di balik layar ini masalah berat banget. Tidak satu pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. OJK, pemerintah, dan lain sebagainya tidak mampu menyelesaikan lagi. Seakan-akan semuanya sudah tersandra gitu loh, oleh mafia-mafia yang mengendalikan uang ini untuk menghisap semua harta rakyat Indonesia. Dan saya berpesan juga untuk semua teman-teman yang galbay, untuk semua teman-teman yang telat bayar, tahanlah diri Anda. Jangan lagi Anda ikuti semua ketakutan yang ada untuk Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh sampai Anda nekat gali lubang tutup lubang. Ini bukan solusi teman-teman semuanya. Semakin Anda ketakutan, semakin Anda kecemasan, besar peluang Anda tidak akan bisa keluar dari jeratan ini. Anda akan didorong selalu, Anda akan didesak selalu untuk melakukan gali lubang tutup lubang. 2 hari menjelang jatuh tempo, teroran bertubi-tubi, teroran tidak putus-putus. Mendorong apa? Menekan apa? Menekan dan mendorong supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka. Jadi saya pengen melalui video ini saya sampaikan buat semua teman-teman yang saat ini masih terlilit dengan hutang pinjaman online. Ada 2 aplikasi, ada 3 aplikasi, ada 5 aplikasi. Please, kendalikan pemikiran Anda. Jangan peras terus pemikiran Anda untuk melakukan tindakan bodoh, gali lubang tutup lubang. Jangan tambah terus hutang Anda, itu bukan solusi. Ya. Semakin Anda gali, lubang yang semulanya kecil itu akan menjadi jurang. Ketika jurang yang ada di hadapan Anda tidak akan mampu lagi menutupnya. Makanya hentikan galianmu, selesaikan. Ya, hentikan galianmu, selesaikan. Dengan cara apa, Bang? Bukan dengan cara gali lubang tutup lubang, tapi kamu bekerja dan berusaha kumpulkan uangmu, negosiasi hutangmu. Ya, pinjolnya nggak mau, Bang. Kembali ke diri mereka. Yang penting kita tunjukkan etikat baik, jangan kalian berhutang lagi. Jangan kalian paksa diri kalian untuk gali lubang tutup lubang lagi. Makin hancur yang ada, teman-teman semuanya. Ya, mungkin pesan saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Saya berharap ada satu keajaiban, ada hal-hal yang benar-benar bisa menyelamatkan rakyat Indonesia hari ini dari cengkraman kapitalis. Ya, karena sangat ngeri gitu loh. Kebebasan para mafia untuk menghisap semua duit rakyat Indonesia tanpa terkontrol hari ini gitu. Di segala sisi iklan pinjol selalu ada. Tapi kita tidak menemukan satupun literasi untuk mencerdaskan bahwa ada membahayakan tentang pinjaman online ini. OJK melakukan literasi hanya ke kampus-kampus. Sementara pinjol di dalam genggaman memasang iklan. Di semua, di depan mata Anda, di depan smartphone Anda, di dalam smartphone Anda, iklan mereka ada. Pinjol tidak akan mau memasang iklan di TV karena yang dibutuhkan adalah klik langsung untuk jebakan. Sekali saja orang sudah meminjam di pinjol, selain dari teroran ketika dia telat bayar, itu promosi bertubi-tubi juga tidak akan putus gitu loh.
promosi-promosi sampah dari semua pinjol manapun terus akan masuk, walaupun yang kita pinjam adalah yang legal dan yang resmi. Ini hati-hati teman-teman semuanya, kendalikan pemikiran Anda, jangan sampai terjebak dalam permainan ini yang akan menghancurkan hidup Anda untuk jangka panjang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti setelah ini teman-teman bisa lanjutkan buat menonton video juga tentang bahasa-bahasa yang digunakan oleh debt collector untuk melakukan pengancaman dan penekanan terhadap diri Anda sehingga mendorong diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Silahkan disimak. Nah, ini buat teman-teman semuanya tentang ini khusus yang galbay-galbay pinjol-pinjol legal nih ya. Ini harus hati-hati Anda semuanya gitu loh, tentang pelacakan lokasi dan skip tracing melalui media sosial. Memang ini adalah suatu hal yang mungkin menurut teman-teman semuanya ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kenapa tidak? Karena kita yang selama ini mungkin sudah berupaya ya, mencoba untuk sembunyi dari debt collector, supaya tidak dikunjungi debt collector, supaya tidak didatangi debt collector. Alhasil sekarang malah terjadi pelacakan lokasi sampai skip tracing hampir ke semua media sosial yang ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya mencari semua kontak-kontak kita, teman-teman kita, kerabat kita, pokoknya yang terhubung langsung melalui media sosial kita. Oke. Saya bahas ya buat teman-teman semuanya biar ini tidak terjadi satu hal yang mana terkadang pemikiran orang yang baru telat bayar ini selalu kejam banget gitu loh. Pemikiran Anda sebenarnya kejam banget gitu loh, sehingga Anda lupa bagaimana caranya untuk menyemangati diri sendiri. Sehingga Anda lupa bahwa diri ini juga butuh disemangatin loh gitu loh. Tapi kita hanya selalu tertumpu dengan satu hal yang menakuti diri kita, padahal fakta tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya saya angkatlah hal ini dalam pelacakan lokasi debetur galbay oleh pinjaman online. Oke. Ini ada satu chat biar kita bisa bahas juga ya. Di sini chatnya kita tidak tahu ini dari aplikasi apa, apakah ini dari aplikasi legalkah, ilegalkah. Yang jelas menurut dari si debetur ya yang mengalami telat bayar, dia hanya telat bayarnya itu di pinjol legal saja. Mungkin nanti teman-teman kalau ada juga mengalami hal yang sama boleh isi di dalam kolom komentar. Dan dia mendapatkan satu chat dan dia sangat ketakutan dan dia sangat kecemasan dan dia sampai nanyain, "Bang, apakah ini benar dan kok bisa?" gitu loh ya. Oke. Sudah diberikan toleransi waktu yang sangat lama ya. Namun masih saja belum membayarkan pelunasan. Anda dengan sengaja mengabaikan, menyepelekan ya, sebenarnya menyepelekan tulisannya tapi dia bikin di sini menyepalakan ya, mungkin tipu dikit lah ya. Dan mempermainkan perusahaan kami. Oke. Anda ini maunya gimana? Data juga masih dibantu kami tahan. Namun feedback Anda begini. Perlu kami hubungi anggota keluarga, orang tua, teman Anda untuk membantu pelunasan? Jika memang ingin begitu, akan saya tracking melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Ya, saya tunggu bukti bayar lunas sekarang. Oke. Mungkin seketika kita kalau mendapatkan chat-chat seperti ini, mungkin kita akan ketakutan dan kita akan kecemasan. Tapi kita nilai dulu dari sudut mana kita harus memahami soal tekanan dan ancaman yang dilontarkan ini, yang mana mereka pengen melakukan skip tracing atau mereka mencoba mencari di mana keberadaan kita, di mana media sosial kita, karena mereka bilangin di sini ada bahasanya, Anda ini maunya gimana? Data juga masih dibantu kami tahan ya. Namun feedback Anda begini, perlu kami hubungi anggota keluarga, orang tua, teman Anda membantu pelunasan. Ya. Jika memang ingin begitu, akan saya tracking melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang harus teman-teman perhatikan dulu, pertama,
Mereka mengucapkan seperti ini sebelum Anda mengalami ketakutan. Mereka lebih ketakutan lebih dahulu. Ya, kenapa bisa mereka ketakutan lebih dahulu? Coba Anda perhatikan apa nama aplikasi mereka. Ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasi? Tidak satu pun kata menjelaskan mereka ini dari perusahaan mana. Ya, itu yang pertama. Makanya saya bilangin, sebelum Anda ketakutan, mereka lebih ketakutan lebih awal. Kenapa mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena ada bahasa, kami hubungi anggota keluarga, orang tua, teman Anda untuk membantu pelunasan. Kita putar ke dalam aturan OJK. Dilarang melakukan penagihan kepada bukan si penghutang. Ya, dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan dan ancaman. Ya, inilah salah satu alasan kenapa debt collector tidak berani menyebutkan nama aplikasinya, karena dia takut. Kalau seandainya dia menyebutkan nama aplikasinya, perusahaan mereka jadi taruhannya. Perusahaan mereka akan dicabut izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Makanya mereka melakukan pengancaman ini, tapi tidak ada dasarnya. Tidak jelas arahnya. Ya, ini adalah hal bodoh yang mereka lakukan, tapi malah berhasil. Berhasil membuat orang-orang ketakutan. Ya, pertanyaan saya adalah, seandainya teman-teman ketakutan melihat chat seperti ini, teman-teman tahu nggak harus membayar kemana? Ya, teman-teman mungkin bisa menduga ini salah satu pinjol ini, tapi fakta tidak menjelaskan loh teman-teman semuanya. Ya, kalau iya Anda hanya terjebak di satu aplikasi saja. Kalau seandainya lebih dari itu dan semuanya telah jatuh tempo, kira-kira Anda harus bayar ke aplikasi mana? Ya, makanya teman-teman semuanya, jangan dilihat sisi yang menakutkan, tapi lihat juga sisi mana kita harus melihat bahwasanya hal ini tidak benar sama sekali. Ya, nyatanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Seandainya Anda ketakutan, Anda kecemasan, terus Anda mau melakukan pembayaran ke aplikasi mana? Mereka tidak menyebutkan loh, sama sekali mereka tidak menyebutkan. Mereka tidak menjelaskan secara spesifik mereka mewakili dari perusahaan mana. Mereka nggak ada menyebutkan. Ya, jadi ini harus hati-hati teman-teman semuanya. Jangan Anda hanya bertumpu pada, bang, dia akan menghubungi anggota keluarga saya katanya. Orang tua saya, teman saya, bahkan dia akan menghubungi semuanya, bang. Benar atau tidak? Ya, kalau katanya benar, kata-katanya benar, faktanya tidak ada. Ya, karena mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Kayak mana kita harus percaya dengan hal itu? Ini yang harus teman-teman tegaskan dalam pemikiran Anda. Suatu kebodohan bukan berarti itu harus kita tampung menjadi suatu hal yang menakutkan. Mereka sudah bodoh dalam melakukan penagihan, Anda tidak perlu bodoh juga dalam mempercayai hal ini. Ya, kenapa bodoh, bang? Dia nggak nyebutin nama aplikasi sama sekali. Kenapa Anda harus takut? Ini pertanyaannya. Dia tidak menyebutkan nama aplikasi, kenapa Anda harus takut? Apa yang mendasari sehingga harus Anda ketakutan seperti ini? Ya, ini teman-teman harus pahami semuanya gitu loh. Karena kita bermain dengan ranah online. Apapun itu mereka akan berpijak secara online juga. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti kita. Ini yang harus Anda prepare dengan jelas supaya Anda tidak masuk dalam permainan gali lubang tutup lubang. Oke. Dan habis itu lagi, jika memang ingin begitu, akan saya tracking melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial. Ada aturan OJK. Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Kata-kata yang mereka gunakan itu mengarah kepada pengancaman dan sifatnya mempermalukan. Makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu takut dengan hal ini. Kalau sempat dia melakukan hal itu, Anda tinggal cari tahu ini aplikasi mana. Paksa mereka untuk menyebutkan nama aplikasinya dan hentikan segala bentuk pembayaran. Ya, ini yang harus teman-teman pahami. Semuanya, jangan buru-buru, bang. Ini mereka mau lacak lokasi saya, bang. Rumah saya, tempat kerja, tempat nongkrong. Nggak seperti itu konsepnya. Ya, lokasi kamu itu nggak perlu dilacak. Kalau kita berpikir dengan logika, di dalam KTP yang kita berikan itu sudah ada alamatmu. Ngapain dia lakukan skip tracing lagi? Ngapain dia lakukan pelacakan lokasi lagi? Orang sudah ada alamatnya. Ini hanya permainan kata-kata untuk memperbodoh pemikiranmu sendiri. Ya, yang jelas, yang perlu Anda pahami adalah sehebat apapun mereka dalam melakukan penekanan, sehebat apapun mereka dalam melakukan pengancaman, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi.
Karena itu akan membahayakan mereka. Paham ya buat teman-temanku semuanya. Jadi jangan ada lagi yang kecemasan, jangan ada lagi yang ketakutan. Ini hanya permainan kata-kata teman-teman semuanya. Pelacakan lokasi, skip tracing terhadap debetur Galbay sampai dia mencari, melacak rumah kita dan segala macam. Itu buat apa gitu loh. Pertanyaannya itu buat apa? Ya. Ngapain dia harus capek-capek melacak sementara di KTP kita ada alamat? Apakah debt collector tidak pernah melihat data KTP kita? Nggak mungkin. Itu hanya bahasa yang mereka gunakan karena dia tahu titik kelemahan dari orang Galbay itu adalah selalu ketakutan ketika ada pelacakan lokasi, selalu ketakutan ketika ada tracking melalui media sosial. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, ketika Anda telat bayar di pinjol, alangkah baiknya semua media sosial Anda itu Anda privasikan. Mulai dari orang tidak bisa menandai Anda, tidak bisa melihat siapa yang Anda ikuti, siapa teman-teman Anda, dan siapa anggota keluarga Anda. Sebisa mungkin Anda privasi hal-hal itu dengan lengkap dengan foto-foto Anda yang ada di media sosial. Karena hal itu kalau Anda biarkan terlihat secara publik, itu akan dimanfaatkan oleh debt collector ini untuk menjadi senjata untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, dan habis itu lagi, ini mengingat karena mereka selalu menyampaikan hal-hal seperti ini hanya melalui WhatsApp, hanya melalui telepon, hanya melalui email. Alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan juga, kalau memang tidak bisa lagi pemikiran ini diajak untuk kompromi, diajak untuk berdamai, alangkah baiknya kita mengalah dalam hal itu, memutus semua komunikasi yang terhubung untuk menyelamatkan pemikiran kita, supaya kita bisa fokus berusaha dan bekerja untuk mengumpulkan uang dan menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Daripada kita sibuk untuk menerjemahkan semua yang diucapkan oleh debt collector, padahal itu hanyalah omong kosong bodoh, skenario dalam versi penagihan untuk menakut-nakuti orang-orang supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, buat teman-teman semuanya, dari pinjol manapun Anda mungkin berprasangka ini dari pinjol ini dari pinjol ini, tidak perlu Anda teruskan drama itu, cukup Anda hentikan. Kalau memang Anda sudah lelah banget, Anda sudah capek banget, istirahatkan pemikiran Anda, istirahatkan hati Anda dulu, istirahatkan handphone Anda dulu, biar Anda tidak melihat lagi kata-kata yang aneh-aneh dilontarkan oleh debt collector. Ya, karena permainan mereka sangat kejam teman-teman. Sekali saja Anda masuk dalam permainan mereka, kehancuran di depan mata, kemiskinan untuk selamanya pasti terjadi pada diri Anda. Jadi sebelum hal buruk itu terjadi, lebih baik kita berbenah supaya bisa menyelamatkan diri kita untuk jangka panjang. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman nanti yang mau konsultasi langsung sama saya bisa, atau Anda bisa bergabung juga di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.